Feminisme itu kalau Nadia bilang tadi itu benar, perempuan, benar. Tapi isme kita bicara tentang gerakan, tentang ideologi yang bicara tentang pergerakan tentang perempuan. Karena menurut teman-teman ekofeminisme, alam itu dapat membuat keberlangsungan hidup yang secara seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas masuk tegang sekali ini ya. Boleh yang santai orang ini, karena nggak terlalu, jadi kita jadi kayak gimana gitu, nggak enak begitu untuk belajar bersama ya. Jadi saya Dea, mungkin biasanya kalau kita kasih materi itu, kita nggak cuman langsung tiba-tiba datang, tak kasih materi, kita pingin berkenalan juga dengan teman-teman yang ada. Sekarang kita kan dapat didaulat untuk kemudian memberikan materi tentang ekofeminisme dan HKSR. Kira-kira seks itu apa? Gender itu apa? Jadi berarti teman-teman sedikit paham ya, bahwa kita bicara tentang seks itu bicara tentang jenis kelamin yang sudah ada, kalau dong bilang kodrat, yang sudah ada sejak lahir. Itu bicara soal penis dan vagina. Bicara tentang jantan dan betina. Kalau bicara tentang gender, bicara tentang konstruksi atau bentukan sosial yang kemudian itu diadakan. Jadi paling gampang DP rumus itu bicara tentang gender itu dan seks itu. Gender itu bicara soal perbedaan. Gender itu pembedaan. Jadi perbedaan yang sudah ada sejak lahir, pembedaan yang dibuat untuk berbeda. Sama seperti tadi yang kemudian disampaikan oleh teman-teman ya. Nah, terus kemudian sekarang kita coba mau tanya, teman-teman paham nggak itu feminisme itu apa? Feminisme itu kalau Nadia bilang tadi itu benar, perempuan, benar. Tapi isme kita bicara tentang gerakan, tentang ideologi yang bicara tentang pergerakan tentang perempuan. Nah, bicara tentang gerakan perempuan, kalau waktu itu, kalau bahasanya Nadia, waktu itu, sampai sekarang pun perempuan tetap berjuang ya. Itu masih sampai sekarang. Jadi feminisme, dan itu bukan buatan barat. Feminisme ini, itu mungkin secara, bahasa, secara keren-kerenan ketika itu datang, feminisme, bicara fem, perempuan. Kalau di sini orang bilang gerakan perempuan aja, kalau di bahasa Indonesia kan. Nah itu bukan produk dari luar, itu yang kita ingin garis bawahi. Bahwa ini bukan produk yang dia datang tiba-tiba ujuk-ujuk datang dari luar bicara tentang pemberontakan perempuan terhadap laki-laki. Kan kita nanti bicara soal agama, kita bicara soal negara, kita bicara bahwa perempuan soal tadi pembedaan, yang kemudian diciptakan menjadikan sistem patriarki, itu tiba-tiba perempuan yang adanya laki-laki harus kerja keras, laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis. Itu kan tadi peran sifat, fungsi sifat dan yang diciptakan. Jadi kalau bicara soal feminisme, itu kita bukan bicara tentang masalah cara orang Tadi kita masuk, kita lihat teman-teman itu pakai batik semua, gitu kan? Wah, caranya resmi nih. Ketika kita masuk, tentu ada yang kemudian bicara ada insight-insight yang Kak Dea nih, pemateri kita kok tiba-tiba pakai kaos dan celana robek-robek, ya kan? Mungkin di fakultas universitas atau di mana kita biasanya pakai celana pendek malahan kalau bawa materi dan sepatu. Jadi itu HKSR. Nanti terang bahas soal itu, bicara soal hak kesehatan seksual dan reproduksi. Tapi itu image, pembedaan, gender, ketika bicara soal perempuan, tidak bisa berekspresi, benar tidak? Pada umumnya, kalau teman-teman so paham, iya kan? Tapi ketika pada umumnya bicara soal perempuan yang punya ekspresi berpakaian, atau kemudian saya bertato misalkan, mungkin di teman-teman yang itu, aduh, salah nih, bermasalah nih, atau ya kalau teman-teman bergaul atau apa, nah, kebanyakan juga ada salah satu contoh kasus, bukan kasus sih, diskusi atau curhat, ketika orang bicara tentang feminisme atau ada perempuan yang ada kedekatan sedikit pingin tahu tentang feminisme, itu sudah dikatakan perempuan yang nantinya akan merokok, akan minum, gitu. Benar tidak? Kebanyakannya begitu tuh. Bahwa kalau teman-teman perempuan sudah tahu tentang feminisme itu pasti dorang nanti jadi apalah. Nah itu stigma
yang kemudian dibentuk. Itu tadi gender, pembedaan yang kemudian dibentuk gitu. Saya tidak serta-merta saya merokok terus kemudian karena saya belajar feminisme itu kemudian tidak. Itu ada latar belakang historikal yang kemudian tidak serta-merta ketika perempuan yang sudah mau belajar tentang feminisme itu bicara soal pemberontakan. Iya, pemberontakan dalam hal apa? Pemberontakan dalam hal itu patriarki. Ketidakadilan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, nah contohnya begini deh. So belajar banyak tentang gender, tentang feminisme, tiba-tiba so ada pelarangan lah, so ada itu tidak itu oke karena kalau kita bicara soal konsensus tidak masalah. Tapi kemudian sudah membuat misalkan hierarki laki-laki ke perempuannya itu kemudian mengontrol cara pakaian, tidak boleh bergaul sama siapa. Nanti ngana nih boleh dikat-dikating ini nih, nanti ngana mau tajangke atau ngana mau apa. Ada enggak ya begitu, ada kan biasanya kan? Ada, suatu sudah senyum-senyum aja, pasti ada. Mungkin ada pengalaman pribadi nih, para teman-teman laki-laki ini kan. Oh iya, jangan. Atau karena so tahu tentang gender menaklukkan perempuan. Oh kita tahu tentang materi, kita tahu tentang apa. Aduh, ketawa ya, besar sekali. Nah, jadi intinya bicara soal itu, bicara soal feminisme, gerakan. Kita nggak bicara soal barat lagi. Kita bicara sekarang ini, di sini, di tempat orang berdiri. Kita bicara tentang keadilan. Kita bicara tentang ketika melakukan sesuatu atau kita dalam kondisi yang tidak adil, baik dalam pacaran, baik dalam rumah tangga, baik dalam bersosial atau kerja, kita bisa speak up, kita bisa ngomong, kita bisa bicara. Nah, sorry, this is not fair, ini nggak adil. Kita sudah bisa menempatkan, kita bisa bicara bahwa kita tidak adil aja, khususnya misalkan perempuan atau laki-laki, terima kasih banyak kalau mengingatkan soal itu. Tapi ketika terjadi di teman-teman nongkrong bareng, mau dengan komunitas atau circle siapapun, ketika kalian sudah bilang bahwa terjadi kekerasan, terjadi ketidakadilan, bisa ada masalah soal gender, dan kalian speak up bilang bahwa itu salah. Kalian feminis, sudah selesai. Kalian bicara soal gerakan perempuan. Jadi nggak harus tentu ini harus belajar teori sekali. No, ketika kalian bisa bilang tidak, itu kalian bicara tentang hak kalian. Ini baik laki-laki dan perempuan. Saya tidak membicarakan tentang ini ya, apa namanya pembedaan yang kemudian laki-laki juga. Laki-laki juga korban patriarki sebenarnya. Oke? Iya, siapa bilang laki-lakinya menangis? Apa tadi DP laki-laki tidak bercerita. Akhirnya babuang. Nah, mental health, apalagi kalian Gen Z begitu kan. Itu laki-laki tidak bicara, babuang, atau laki-laki tidak bicara, menangis sendiri di ujung. Setelah ada teman datang, menangis kan laki-laki, di diolok-olokin atau dong ceng-cengin apa sih di sini? Dong gara-gara, dong bagara akang. It's not fair. Kenapa kalau laki-laki menangis? Nah, orang konstruksi, orang bentukan dari nenek moyang itu yang kemudian membuat teman-teman, ya at least kita pada zaman kita dulu tidak ada gadget ya. Teman-teman bisa sekarang browsing apa itu ketidakadilan gender, apa itu faktor-faktor ketidakadilan gender. Teman-teman bisa membrowsing. Gampang, kita dulu nggak bisa. Tapi belajar textbook. Nah, apalagi sekarang, mental health. Baca cerita mental, tiba-tiba mental health. Oh, kita kok nggak bisa begitu, nggak bisa yang kita nanti kena mental. Dapat apa? Kalian Gen Z, termasuk Gen Z kan kalian nih, ya kan? Kalian banyak sekali stigma tentang kalian, bahwa kalian itu cuma tahu instan. Dan kalian membenarkan itu. Pelabelan yang kemudian diberikan kepada teman-teman kita juga generasi milenial merasa keren sekali. Bentukan. Tapi soal penamaan itu mungkin tidak yang bentukan sosial yang kemudian
negatif, menegasikan teman-teman itu negatif semua, bahwa teman-teman Gen Z instan sekarang tong belajar, mau nih belajar sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit putus gara-gara ya sudah. Nah, masalah sih sebenarnya ya zaman yang kemudian sudah berubah dan teknologi pasti berubah. Oke, kita bicara feminisme. Nah, itu tadi feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan, tinggi sekali ini ya. Adalah gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan gender, terutama dalam hak perempuan, menghapus diskriminasi, dan tadi tong sobat cerita. Oke? Udah paham sampai situ? Definisinya besar sih sebenarnya. Besar. Teman-teman, definisi besar. Oke, lanjut. Sebentar. Feminisme bukan hanya tentang hak-hak perempuan, tapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana individu dapat hidup tanpa dibatasi oleh stereotip atau peran gender yang kaku. Saya bilang, kalau orang ideologi dulu bicara tentang feminisme, selalu bilang perempuan tidak pernah salah. Per kita enggak. Karena laki-laki juga bentukan dari patriarki, cuy. Jadi kalau bicara soal saya mau sebutkan nama juga nggak etis ya. Tapi kalau ada yang bercerita tentang ideologi feminisme terus perempuan selalu benar, maaf kata, saya juga bicara soal itu. Tapi kita juga akan tidak adil kepada laki-laki yang kemudian orang akhirnya membuat stigma baru, orang membuat pembedaan baru. Gitu. Oke, kita bicara patriarki yang sangat keras, itu sampai merongrong tongpe kehidupan, yang sampai patorong hidup dari zaman dulu, laki-laki harus ini, ngoni mesti dengar tongpe papa segala macam, ngoni boleh. Iya, tapi kalau kita bicarakan soal menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana individu dapat hidup tanpa dibatasi oleh stereotip atau peran gender yang kaku. Segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Selama tidak ada kekerasan fisik dan psikis, segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Saya tidak mengapa dengan tapi gaya yang kita sepaham tentang feminisme. Kita dengan kita partner, kita tua, kemudian perannya, kemudian kita orang yang maskulin, ketika ngana suruh tiba-tiba ngana feminis, kok tiba-tiba nggak suruh cuci piring, nggak segitu ceritanya, nggak segitu. Atau teman-teman yang tong tua tiba-tiba kok ngana ajang terlalu tegang atau ngana kok mesti begini, nggak begitu ceritanya, karena orang itu hasil dari bentukan. Ini sekarang orang belajar kan bercerita soal membenturkan orang cara berpikir gitu kan, bicara tentang feminisme, bicara tentang gender, bicara tentang seksualitas, orang lagi berpikir, nah lagi belajar. Maksudnya teman-teman kalaupun mendapati di lapangan teman-teman dengan tua, dengan maitua, ada hal-hal baik aja yang kemudian bisa didiskusikan. Itu maksudnya untuk lebih menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, di mana individu dapat hidup tanpa tanpa dibatasi. Ini dalam artian konsensus ya. Konsensus. Tidak kemudian yang tiba-tiba karena kita feminis karena nih boleh baik itu pak kita. Enggak gitu ceritanya juga. Gitu. Oke? Yang stereotip atau peran gender yang kaku itu yang ini di bawah. Next. Oke. Ini baca sejarah perkembangan feminisme. Lanjut. Ini ada gelombang pertama. Itu tadi yang dibilang sama itu ke abad ke-17 juga sudah ada si Mary. Bahasanya susah. Feminis gelombang pertama fokus pada perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak suara dan hak-hak dasar lainnya. Pada masa ini, perempuan mulai menuntut hak-hak sipil dan hukum yang setara dengan laki-laki. Salah satu peristiwa ini adalah, silakan baca, bla 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 bla. Hak suara. Ini dorang bilang dulu pada saat di Amerika, dorang bicara soal amandemen, dong baik cerita tentang kuota di parlemen, bicara tentang politik, bahwa perempuan di situ punya hak juga. Tolong sekolah tinggi-tinggi ada filmnya. Aku lupa judulnya. Jadi dia dorang sekolah tinggi-tinggi, sekolah sampai sarjana, S2, S3 lah, dong cuma balik ulang ke jadi ibu rumah tangga. Tidak mendapat peran di politik waktu itu. Ya ini sedikit-sedikit aja ya, supaya terang cepat. Ya, jadi kemudian ada gerakan itu yang membuat
feminis waktu itu untuk kita juga bisa loh di parlemen, kita juga bisa untuk keluar, kita bisa. Kenapa kita sampai sekolah tinggi? Orang sudah dapat akses pendidikan, tapi tiba-tiba kita cuma bisa di apa namanya, dirumahkan, di apa namanya, domestikasi. Kita cuma sampai di situ, tapi kita bisa loh secara pemikiran, secara apa namanya, intelektual, kita sebenarnya bisa. Jadi itu ada perlawanan dan segala. Gelombang pertama berfokus pada perjuangan hak suara dan hak dasar lainnya di parlemen. Terima kasih Davi. Oke, lanjut. Gelombang kedua, ini udah dikategorikan ya. 60 sampai 80 ada muncul pada dekade ini seiring dengan gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Ini kok teman-teman bisa ini ya. Oke. Ini hak-hak reproduksi. Ini dari tahun 60-an dan hingga tahun 80-an ini ada bicara tentang reproduksi seperti hak untuk aborsi. Orang bahas itu sebentar. Ya. Karena di sini mendominasi adalah laki-laki. Orang bisa. Oke, nanti bisa kalau mau ini kita ini nanti minta noh. Kalau mau. Oke, lanjut supaya cepat karena mungkin ada saya dibatasi waktu sih, nggak enak nih panitia. Nanti orang bikin kelas lagi. Ketiga itu 90-an kritik terhadap feminisme gelombang kedua telah pesat perempuan kulit putih. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Pengalaman perempuan kulit putih itu tadi yang gelombang pertama, ketika dulu zaman rasisme, zaman ketika ras itu sangat berperan di luar, itu kemudian perempuan yang bisa sekolah itu atau mengenyam pendidikan adalah ras kulit putih. Jadi yang ini negro itu juga nggak bisa disebutkan. Ras kulit hitam tidak bisa sekolah karena mereka ras kedua sama kayak perempuan di apa namanya, dibikin kelas menjadi kelas kedua. Sejarah perempuan, gerakan perempuan di Indonesia itu sedikit introduksi sedikit. Jadi itu dari zaman awal Orde Baru, kemudian perempuan, gerakan-gerakan perempuan termasuk Gerwani itu sudah ada pada gerakan itu, tapi kemudian tidak dibilang bahwa itu gerakan perempuan karena tahu Orde Baru, tahu Soeharto kan? Teman-teman sudah pasti bicara soal sejarah itu dibungkam. Itu kemudian mulai berkembang itu pada tahun reformasi. Nah, berbagai macam teman-teman ada namanya institut kapal perempuan, orang-orang yang menginisiasi untuk bicara tentang feminisme. Mereka bikin institut dan itu ada di Jakarta. Salah satunya kita pernah ikut di institut kapal perempuan Jakarta. Kita bicara tentang gerakan perempuan yang waktu itu kita bicara tentang reformasi. Itu boleh masuk dan kan kita dulu dibungkam. Jadi ketika bicara soal gerakan perempuan di Indonesia, hanya sedikit literasi yang kemudian orang bisa dapat. Karena itu sudah mulai, karena memang dari dulu juga sejarah itu banyak ditulis oleh laki-laki. Ketidakadilan itu sudah lama terjadi. Nah, kita bicara ketidakadilan ya, bukan bicara soal laki-laki perempuan yang itu kan bentukan. Tapi dari dulu sejarah itu melihat perspektifnya adalah laki-laki. Nah, ya itu ya sedikit bicara tentang apa namanya gerakan perempuan yang ada di Indonesia. Ada beberapa lembaga sosial LSM dan segala macam, mereka kemudian mengembangkan tentang feminisme. Dan ini ada gelombang keempat. Nah, oke. Padahal bagus sekali ini materi sih sebenarnya. Pengalaman mereka dan pelecehan seksual karena kita bisa masuk ke pelecehan seksual di kampus, misalkan di kehidupan sehari-hari itu banyak sebenarnya bisa dibahas loh. Kalau saya bicara tentang UNIP era ini, feminisme gelombang keempat. Advokasi, bisa bicara tentang advokasi di situ. Kita bisa bicara soal ini. Sekarang nih, ketika Gen Z, ketika ada gadget, ketika ada informasi, kita sudah tahu banyak hal bicara tentang advokasi. Ketika terjadi pelecehan seksual, terjadi misalkan kalian di kampus ya. Kita balik lagi ya, feminisme bukan bicara tentang pemberontakan. Feminisme bicara soal keadilan. About us, tentang torang, perempuan. Saya tidak bicara ideologi, bicara agama, saya kurang di situ ya, minta maaf. Tapi kalau kita bisa mendebatkan juga bisa, karena kita bicara soal kemanusiaan.
teman-teman sudah paham tentang itu. Maksudnya teman-teman akan menjadi pemimpin ada di masing-masing lembaga, organisasi atau apapun itu di dalam diri, bukan cuma di dalam ruang lingkup organisasi atau di dalam kampus. Tapi kalian akan menjadi leader untuk diri kalian sendiri juga. Termasuk apa maksudnya perempuan juga di rumah bersama pacar ya gitu-gitu nantinya. Jadi sebenarnya ini kita bisa bicara dan kita bisa menganalisanya lebih dalam soal ini. Ini ada bicara soal seksual, salah satu gerakan besar yang muncul tentang pengalaman mereka dengan pelecehan seksual dan kekerasan. Ini kok kita membaca hak transgender dan non-biner. Ada yang tadi kita ada lihat teman-teman tuh lagi pas baca tapi CV yang bahasa Inggris itu sok-sokan kita sih sebenarnya. Enggak sih sok keren, tapi ya mesti keren gitu. Karena kita nih Gen Z cuy. Nah, maksud apa? Bahwa bicara ideologi, bicara perspektif, bicara teori tidak selalu haruskah kaku. Harus ada orang keren. Orang baku dapat yang orang yang bicara tentang dia expertise, dia keahlian apa segala macam. Kadang-kadang sudah jadi yang sudah enak tuh bercerita akang. Sonda enak mau baku ini akang. Kita sampai sekarang masih duduk di Revo. Mana sih yang owner Revo? Kita masih duduk di mana? Kita ngobrol tentang apa aja. Ada teman-teman misal. Kita bisa ditempatkan di mana aja. Sampai sini ada yang tanya? Oke, silakan. Dalam aturan masyarakat yang membatasi perempuan dengan alasan bahwa aturan itu ada karena perempuan lemah baik secara fisik atau bahkan lemah terhadap ancaman kejahatan di sekitar. Ini kayak contoh, misalnya secara berpakaian perempuan begini karena biasanya kayak kasus kekerasan seksual kan, pasti kan pandangan masyarakat itu kadang lihat dulu perempuan, oh wajar dia begitu, dia pakai terbuka misalnya disalahkan. Pantas dilecehkan gitu. Jadi kayak beberapa norma-norma di masyarakat itu, batasan-batasan yang ada untuk perempuan diciptakan dengan alasan untuk melindungi perempuan karena perempuan lemah secara fisik ataupun lemah dengan ancaman-ancaman kekerasan di sekitar. Jadi dalam feminisme memandang ancaman-ancaman. Nah, itu bentukan. Jadi kalau kita bicara bahwa menurut norma, iya, kita tahu itu konstruksi masyarakat yang kemudian membuat orang bahwa ketika perempuan berpakaian, siapa suruh kok ngana begitu? Ngana kok pakai begitu? Kita pakai begini, kita pakai celana pendek, kita pakai itu, tiba-tiba kita pantas diperkosa, kita pantas dilecehkan. Kita bicara nggak umum, kita bicara soal kemanusiaan. Oke, kita ngerti deh. Siapa aku tanya kita? Teman Alisa. Oke, norma ya. Kita bicara soal memang banyak sekali stigma, diskriminasi, kemudian bicara soal perempuan, teman-teman feminis ini selalu berteriak soal itu. Bahwa kenapa orang berpakaian, kenapa orang cara berpakaian, kemudian teman-teman laki-laki, nah itu kemudian menjadi stereotip juga untuk laki-laki masalahnya. Ketika itu kita sebenarnya tidak semua laki-laki itu begitu. Kita cuma bilang kalau mau lihat di mana? Ada bagaimana ya, mau menjelaskannya di urban, di masyarakat kota, di masyarakat itu, kalau di adat, misalkan di kampung gitu-gitu ya, orang bercerita soal adat, ya norma juga, tapi yang boleh keluar malam perempuan, yang boleh itu kan kita, kalau kita secara pribadi mau melihat itu bahwa ya iya, kalau ada apa-apa di jalan, takutnya dia, kecuali dia punya keahlian bela diri ya. Ya, tapi tidak semua kan orang punya itu. Itu untuk keselamatan dia, ya nggak masalah. Untuk mengingatkan. Tapi kemudian menunjuk, tiba-tiba kita memakai sesuatu, terus kemudian menyalahkan perempuan, bukan main perempuan korban seberapa kali DP ini. Ketika dia tidak bisa berekspresi dengan pakaiannya, ketika dia kemudian mendapatkan perlakuan pelecehan, apalagi kemudian pemerkosaan. Kita hak hidup sebagai manusia, itu di mana? Kita bicara tentang human right, kita bicara tentang rights-nya orang sebagai manusia. Norma, kalau semua orang berpikir, oh ini boleh pakai begitu, kemudian, no. Kita bicara Manado ini guys. Manado dengan ekspresi perempuan yang tidak, cadeko dan segala macam itu bagian dari, dulu, ini sedikit kalau kau bicara tentang bagaimana pandangan Kak dalam hal ini feminisme.
Kadia dulu sampai sekarang sih kita buka yang namanya woman self defense. Jadi latihan bela diri untuk pertahanan awal kepada perempuan. Nah, Kadia punya partner, Kadia punya itu, dia guru besar di, nah, dulu Kateda, namanya Kiksa. Kadia itu, saya lupa tulis juga. Kita itu ketua bela diri Kiksa Sulawesi Utara. Jadi Kiksa itu, jadi kita bikin kegiatan untuk gratis, untuk perempuan, untuk belajar bela diri. Laki-laki juga. Enggak, kita enggak itu. Waktu itu kita bicara konteks DP pertanyaan. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Anissa itu yang bicara soal, bukan begitu-begitu. Yang ada. Jadi bagaimana kemudian kalau kita mendapatkan di jalan, kita jalan, kemudian ada yang pegang 4 orang, kalau orang mau lari bagaimana. Jadi orang itu teknik, bagaimana mau lepas ketika kita dijambak gitu bisa melepaskan diri. Kalian tidak harus belajar bela diri yang tahu, enggak usah. Kalau mau nanti di bawah sini ya, tapi itu nanti di bawah sini ya, ada nanti nomor teleponnya. Sorry saya bak konten sana. Di bawah nanti kalau apa nanti hubungi kita. Kalau suka bikin di sini kita bisa bikin juga. Ada kok DP itu. Jadi belajar teknik. Nah, maksudnya tadi pertanyaannya ini satu soal kalau perempuan secara cerdas, secara pintar, ketika kemudian dia bisa ngomong bahwa ini tapi tubuh. Wah, kenapa kalian? Dalam arti kita tahu ini yang kurang pemahaman ya. Kalau menurut Kadia, ketika Anda sudah belajar tentang feminisme, kebebasan, tiba-tiba merokok, tiba-tiba tidak serta-merta Anda keren. Ini bukan bercerita keren-kerenan. Ini bercerita sama dengan ideologi, bicara tentang orang hidup. Jadi ketika Anda pakai celana pendek pun, pakai baju itu kebebasan kalau menurut kita. Kalau dia sudah paham tentang tubuhnya, atau kemudian dia sudah, oh ya kita pakai begini, kalau ada orang yang cekkan, tak tumbuh. Kalau dia paham soal itu. Tapi kalau dia cuma mengekspresikan kong tiba-tiba, cantik-cantikan kong, bukan berarti kita membenarkan orang yang laki-laki kong tiba-tiba itu. Kita juga perempuan yang kadang-kadang bukan mendiskriminasi, tapi kamu mencari hal. Karena cari hal, bukannya masalah tiba-tiba, ya kita biasa misalkan aku dapat di diskotana, ada ini, tiba-tiba datang supaya depan dia itu mabuk rese, so pakai itu. Nah, bicara attitude kan di situ, bukan bicara lagi soal, karena dia perempuan pakai baju itu. Nanti ada kemudian pembicaraan lain yang bilang, ngana mabuk, ngana pakai baju itu, ngana sudah akhirnya jadi target begitu. Ketika ngana datang pakai baju pun begitu, dan ngana masih sadar dan ngana so what? Kita masih pakai ini dia. Why? Kenapa kemudian teman-teman kita bisa bicara, itu kita bicara feminisme. Kita bicara tentang orang itu HKSR. Nanti tuh bahas lagi setelah ini ya. Boleh? Nanti ulang. Atau masih kurang? Oke. Nah, ini ada beberapa jenis. Ini pembahasannya satu-satu juga panjang. Orang ini boleh mau jadi, kalau kita kasih panjang sekali ini. Jadi kita kasih singkat saja. Jadi ada feminis liberal, marxis liberal itu ya tadi di gelombang pertama itu ada marxis juga gelombang pertama kedua, radikal itu udah mulai ke gelombang hampir kedua ketiga, sosialis masuk ke situ, antar saya anarko-feminisme. Nanti kalau mau itu sendiri-sendiri nanti tolong bahas nih. Orang mau, karena kita masih sesuai dengan output dari LKM ini ya. Karena kita bicara soal ekofeminisme. Sudah ya? Nanti kalau ada yang mau bahas ini nanti orang bisa personal. Next. Dari tadi secara kita bicara soal ekofeminisme. Ekologi, kita bicara soal perempuan, kita bicara tentang hak, kita bicara soal apa? Ekofeminisme itu adalah suatu pendekatan yang menggabungkan teori feminisme dengan isu-isu lingkungan. Gerakan ini melihat hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan. Serta bagaimana kedua masalah tersebut saling terkait. Ekofeminisme berargumen bahwa eksploitasi terhadap alam, ekofeminisme, orang yang kemudian bicara tentang
ideologi ekologi dalam feminismenya dia ya. Ini kita bicara person yang kemudian bicara soal teman-teman yang punya ideologi ekofeminisme. Gerakan ini melihat hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan, serta bagaimana kedua masalah tersebut saling terkait. Berasal dari struktur patriarki tadi, struktur patriarki yang menempatkan dominasi dan kekuasaan atas perempuan dan alam. Dengan demikian, ekofeminisme mengusung pandangan bahwa menciptakan perubahan sosial yang adil, kita perlu memperhatikan hak perempuan dan pelestarian lingkungan. Secara bersamaan, gerakan ini berfokus pada perjuangan keadilan ekologi sosial dan serta mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan setara. Ini salah satu tokoh ekofeminis namanya Vandana Shiva, bisa cari, dia dari India. Dia bicara tentang keberlanjutan manusia berasal dari tanah, bibit. Jadi dia itu lagi memperjuangkan tentang dia menentang yang namanya ekonomi hijau. Dia bicara soal organik itu lebih bisa menghidupi manusia daripada kita bicara tentang ekonomi hijau yang hanya bicara tentang kapitalisme. Itu panjang lagi ceritanya. Jadi maksudnya keberlangsungan hidup orang, keberlangsungan hidup manusia, kalau kita makan, kita menjaga alam, kita melindungi alam, kita bersama-sama dengan mereka tidak mencederai, itu kemudian bisa membuat keberlangsungan kehidupan itu lebih lama dan sustainable, berkelanjutan. Ekofeminisme, balik lagi, bahwa kalau sebagai feminis, ekofeminisme, itu dia akan mempertahankan, dia akan melibatkan alam untuk menjadikan dia memperjuangkan soal itu. Karena menurut teman-teman ekofeminisme, alam itu dapat membuat keberlangsungan hidup yang secara seimbang. Keseimbangan itu akan ada. Contoh-contoh ketika mama-mama yang tadi oma-oma memperjuangkan ketika di petana, dia itu bertani. Ketika dia bertani, ketika tanahnya mau diambil, dia mau bertani di mana? Itu pertama. Itu kebiasaan. Dorang itu pertama adalah soal DP kebiasaan kemudian dirampas. Kedua adalah masalah ekonomi. Ketika dia itu, kenapa perempuan paling banyak yang bercerita soal itu? Dorangnya nggak paham tentang teori-teori. Dorang cuma paham tentang bagaimana kita pe anak, kita pe diri, kita pe keluarga itu bisa bertahan hidup, bisa makan. Nggak banyak-banyak, nggak bicara teori. Kita bicara soal insting. Tadi perempuan itu ketika orang melahirkan, ketika nanti teman-teman itu ada pengalaman, para pria juga ya, laki-laki. Jadi ketika kita ada pengalaman untuk melahirkan, ketika kita punya anak, kita merasa memiliki dan akan merawat dia kan. Sama seperti ibu kita merawat teman-teman laki-laki perempuan sama. Intuisi, insting, bagian dari naluri, itu kemudian menjaga. Teman-teman ekofeminisme itu bicara soal seperti itu. Anak aja dia jaga, bagaimana dengan lingkungan. Jadi buat dia menjaga anaknya, dia kasih makan harus makan yang bergizi, bagus, dia harus ada di lingkungan yang sehat. Dia akan membesarkan anak yang sehat juga, secara psikologi, secara fisik dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal pencemaran, kita bicara tentang lingkungan yang dirusak, kita bicara tentang perampasan lahan, bagaimana kita pe anak mau makan, yang paling bisa berkarya itu adalah perempuan. Nah, contohnya yang kedua, ke beberapa mama-mama tadi. Jadi ketika kita bicara soal menjaga, merawat, itu biasanya ada pada perempuan. Itu ada dalam perempuan. Orang merawat, orang yang intuisinya terlalu, kasihan Kang. Nah, itu juga kalau kita bicara soal intuisi, kita bicara soal itu, kita bicara soal otak yang memang itu sudah ada. Itu beda dengan laki-laki, kita bisa bilang beda. Jadi kalau misalkan perempuan nangis, itu bicara hormonal, kita bicara, itu memang sudah ada secara, itu sudah terlahir, dari lahir. Sama kayak jenis kelamin, sebenarnya kayak dibilang Koko tadi, bahwa itu sudah ada hormon secara, itu sudah ada sejak orang lahir. Jadi kalau orang bilang menangis, bukan berarti orang lemah.